Budaya Tionghoa kini jelas-jelas nampak di Indonesia, dan dampak-dampaknya terlihat jelas di arsitektur, seni, bahasa, agama, bahkan makanan. Budaya Arab juga jelas menjalin dengan keindonesiaan, terutama di bidang arsitektur, bahasa, dan agama. Tapi bagaimana dengan India? Bahkan banyak di antara kalian yang masih mikir kok orang India dan susah menerima keberadaan orang Indonesia keturunan India. Ya, jelas salah satu alasannya itu karena tidak banyak diaspora India di Indonesia. Diaspora itu berarti orang yang sudah merantau atau migrasi dari tempat asalnya, dan di Indonesia hanya ada sekitar 120.000 diaspora India. Dan orang India yang di Indonesia itu udah lumayan lama juga sejak zaman penjajahan. Keluargaku saja sudah menetap di Batavia sejak 1920-an, sudah 100 tahun. Jauh sebelum India menjadi negara dan sebelum Indonesia merdeka. Bahkan pernah ada WNI keturunan India yang menjabat di Departemen Pertanian, seperti H.S. Dillon. Dan ada pahlawan nasional di Surabaya, Takordas Daryanani Kundan, yang mewakili Soekarno dan bangsa Indonesia yang baru saja merdeka di hadapan penjajah Inggris. Tapi kalau kita ke museum atau lihat budaya Indonesia modern, ada banyak corak-corak Tionghoa atau dampak Arab. Tapi bagaimana dengan India? Menurut saya, keindiaan sudah melebur menjadi keindonesiaan. Budaya Indonesia atau Nusantara dan budaya India atau Barata tidak jauh berbeda. Dari Persia hingga Jepang, seluruh wilayah ini dikenal sebagai Sanskrit Kosmopolis, di mana antar kerajaan dan antar budaya mereka semuanya berbahasa Sanskerta dan memiliki aspek budaya yang mirip. India, Indonesia, Kamboja, Thailand, Malaysia, dan negara-negara lain di wilayah ini memiliki pandangan dunia yang sama. Jadi, keindiaan di Indonesia itu tidak memiliki ciri khasnya, tetapi merasuki budaya Nusantara, terutamanya budaya Jawa dan budaya Bali. Tentu saja ada dewa-dewi dan istilah-istilah yang sama. Dari kata Sanskerta, dewata, kita dapat istilah dewata, atau juga dibata, dan juga debata. Digunakan di banyak suku-suku seperti di Sumatera hingga di Filipina. Bahkan kalau kita lihat sendiri istilah bahasa Indonesia, kata bahasa itu berasal dari kata Sanskerta yaitu Bhashya, dan Indonesia itu berarti Kepulauan India. Bahkan lambang negara kita Garuda dari India, dan istilah Pancasila itu dari bahasa Sanskerta dan dari agama Buddha. Kebiasaan-kebiasaan Indonesia seperti meminang sirih, cara menyambut tamu, ritual-ritual kehidupan semuanya memiliki akar yang sama dengan India. Itu tidak berarti orang Indonesia adalah orang India atau sebaliknya. Iya, kita memang suku-suku yang berbeda, tetapi yang hidup di dunia yang sama, menggunakan bahasa yang sama, dan menghadapi tantangan yang sama. Bahkan dulu sembahyang kepada dewa-dewi yang sama. Ini jelas-jelas bakmi Cina yang dijual di Jakarta. Ini jelas-jelas kaligrafi Arab yang digunakan di Jawa. Tapi ini Prambanan, memuja dewa-dewi Hindu, menggunakan panduan arsitektur Hindu. Apakah ini budaya India? Bukan. Ini adalah khas Jawa, dengan keindiaan yang telah lebur dalamnya. Jadi mungkin aspek-aspek ciri khas India tidak senampak budaya Tionghoa dan Arab, tapi ia telah membentuk fondasi-fondasi identitas budaya Indonesia, dan juga Thailand, dan juga Kamboja, dan juga Filipina, dan juga di Jepang. Nusantara adalah bagian dari jaringan maritim Asia Tenggara yang menjadi tempat peluburan berbagai ide, komoditas, dan budaya.